Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan diri, nama saya Bagas Pramudia Dwitya dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan NIM akhir 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hazard risiko dan pengendaliannya. Pekerjaan atau aktivitas memiliki hazard dan risikonya masing-masing. Namun nyatanya, risiko yang terjadi tidak hanya pada pekerjaan yang berat-berat saja, tetapi segala aktivitas di sekitar kita ternyata memiliki risiko. Maka dari itu kita perlu pengendalian agar semakin kecil risikonya yang terjadi. Sebelumnya perlu diketahui pengertian dari hazard menurut ISO 45001. Bahaya adalah sumber yang dapat menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja. Dan sedangkan menurut OSHA 18001, bahaya adalah sumber kondisi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu safety hazard dan health hazard. Yang termasuk safety hazard adalah hazard mekanik, elektrik, dan kinetik. Sedangkan termasuk health hazard adalah hazard fisik, biologi, ergonomi, dan psikologi. Sedangkan pengertian dari risiko sendiri adalah kemungkinan terjadi kecelakaan. Risiko timbul jika ada pekerja atau orang yang terpapar bahaya. Pengendalian risiko merupakan suatu hierarki yang dilakukan berurutan sampai dengan tingkat risiko berkurang menuju titik yang aman. Hierarki pengendalian tersebut antara eliminasi, substitusi, modifikasi, engineering, administrasi, dan APD. Berikut adalah contoh aktivitas di sekitar rumah yang memiliki hazard risiko beserta pengendalian risikonya. Aktivitas 2. Pengecoran pembangunan rumah. Potensi bahaya hazard mekanik menggunakan skrup pasir pada saat mengaduk pasir adonan semen untuk pengecoran rumah. Risiko, jika kurang berhati-hati dan kurang ahli dalam menggunakan skrup, maka bisa mengenai kaki pekerja atau bahkan melukai pekerja yang lain dan bisa membahayakan terkena mata juga. Pengendalian risiko, eliminasi, menghilangkan alat skrup pasir agar tidak melukai pekerja. Namun tetap saja skrup menjadi salah satu dari alat-alat bangunan rumah yang harus disediakan saat membangun rumah. Substitusi, menggunakan skrup untuk mengaduk semen bisa digantikan dengan skrup yang lebih kecil untuk mengurangi potensi bahaya yang terjadi. Modifikasi engineering, modifikasi gagang skrup lebih kokoh agar tidak mudah terlepas saat menggunakan skrup saat bekerja. Administrasi, memberikan sosialisasi pada pekerja bagaimana prosedur penggunaan skrup yang benar agar tidak mengalami kecelakaan saat bekerja. APD, memberikan APD berupa sarung tangan pada pekerja agar tidak terasa sakit saat memegang skrup dan memakai sepatu juga akan lebih aman. Potensi bahaya hazard mekanik, palu besi yang berat, palu tersebut memiliki bentuk tajam di sisi satu dan tumpul di sisi dua. Resiko, palu dapat mengenai tangan pekerja bangunan seperti kejatuhan palu atau terpukul yang mengakibatkan bengkak dan memar serta tertusuk pada sisi yang tajam. Pengendalian risiko, eliminasi, menghilangkan palu agar tidak melukai pekerja bangunan, namun tidak dapat dilakukan karena palu merupakan komponen yang penting. Substitusi, paku biasanya tersebut bisa digantikan oleh nail gun yang lebih modern dan aman dengan mengikuti panduan-panduan penggunaan yang tepat. Modifikasi engineering, apabila harga nail gun terasa cukup mahal, maka palu dapat dimodifikasi dengan penutup pada bagian yang tajam dan sedikit bantalan pada bagian yang tumpul. Administrasi, memberikan sosialisasi pada pekerja bangunan bagaimana prosedur penggunaan palu yang benar dan memberikan label penggunaan palu yang benar dan aman pada wadah palu. APD, memberikan APD sarung tangan pada pekerja agar tidak terasa sakit saat memegang gagang palu. Potensi bahaya hazard fisika, suhu yang panas karena terpapar sinar matahari langsung saat bekerja. Risiko, membuat pekerja dapat mengalami dehidrasi tingkat ringan hingga berat, meningkatkan risiko terkena heat stroke, serta meningkatkan risiko terkena kanker kulit akibat paparan langsung sinar matahari. Pengendalian risiko, eliminasi, menghilangkan suhu panas tidak dapat dilakukan karena pekerjaan yang dilakukan di luar ruangan.
Substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena paparan sinar berasal dari sinar matahari langsung. Modifikasi engineering. Modifikasi engineering tidak dapat dilakukan karena saat pengecoran rumah harus terkena sinar matahari agar cepat kering. Administrasi. Memberikan himbauan pada pekerja untuk berteduh di jam-jam terik seperti jam 12 siang untuk menghindari sengatan matahari berlebih. Selain itu, pekerja juga dapat beristirahat, makan, sholat, dan di tempat yang teduh. Bisa juga memberikan sosialisasi pada pekerja tentang bahaya paparan sinar matahari langsung. APD. Memberikan pekerja sarung tangan, safety helmet, baju tertutup, dan masker untuk menghindari pekerja terpapar sinar matahari secara langsung sehingga kulit pekerja tidak terbakar. Potensi bahaya hazard biologi. Semut merah yang dapat menyengat banyak terdapat pada lokasi pengecoran pembangunan rumah. Risiko. Gigitan semut merah menyebabkan kulit terasa gatal dan kemerahan. Apabila gigitan semut cukup banyak, juga akan menimbulkan rasa panas dan gatal pada kulit pekerja. Pengendalian risiko eliminasi. Menghilangkan semut merah tersebut dengan menghilangkan sarangnya seperti menyiramnya dengan air atau menutup dengan pasir sarangnya tersebut. Ini dapat dilakukan apabila pekerja merasa terganggu di saat bekerja. Substitusi. Substitusi tidak bisa dilakukan karena sarang semut merupakan hazard alami yang berada di lingkungan kerja. Modifikasi engineering. Memberikan pembatas atau pengaman pada daerah sarang semut agar tidak terinjak oleh pekerja dan tidak menyebabkan tergigit semut. Administrasi. Memberikan sosialisasi kepada pekerja mengenai hal apa yang harus dilakukan apabila dijumpai semut di sekitar dan tetap menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. APD. Pekerja sebaiknya menggunakan sepatu agar pada saat semut berada di sekitar pekerja tersebut tidak langsung menggigit kaki pekerja. Potensi bahaya hazard kimia. Partikel-partikel debu yang berterbangan di lingkungan kerja. Resiko. Jika debu dihirup maka dapat menyebabkan penyakit asma, batuk, bahkan paru-paru. Dan jika mengenai mata dapat menyebabkan mata perih dan mengalami gangguan penglihatan. Pengendalian risiko eliminasi. Menghilangkan partikel debu dengan cara rajin menyiram air pada tanah kapur atau pasir yang menyebabkan debu berterbangan. Substitusi. Mengganti batu kapur atau pasir tersebut dengan batu yang lebih berkualitas, lebih baik lagi agar debunya tidak berterbangan. Modifikasi engineering. Secepatnya mungkin penutup pondasi batuan dengan semen atau menutup dengan terpal plastik. Administrasi. Melakukan sosialisasi pada pekerja mengenai bahaya menghirup debu dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Selain itu, memberi anjuran pada pekerja untuk rutin meneteskan obat mata agar APD. Pekerja dapat menggunakan masker dan kacamata agar debu tidak masuk mata dan tidak terhirup hidung dan mulut. Potensi bahaya hazard ergonomi. Gerakan berulang-ulang saat mengesek mengaduk adonan semen. Risiko. Sikap kerja yang kurang sesuai dapat menyebabkan keluhan fisik berupa nyeri pada otot, musculoskeletal disorder, penerimaan beban pada otot secara statis dan berulang-ulang dalam waktu yang lama akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen, dan tendon. Pengendalian risiko eliminasi. Menghilangkan kebiasaan berulang yang dilakukan pekerja. Substitusi. Mengganti alat-alat yang menimbulkan gerakan berulang dengan alat yang modern dan canggih. Modifikasi engineering. Memberikan pandalan yang empuk pada pegangan skrup agar pekerja lebih nyaman saat memegangnya. Administrasi. Memberikan durasi kerja yang sesuai dengan intensitas kerja agar tidak terlalu lama melakukan aktivitas berat dan berulang. APD. Memberikan pekerja sarung tangan yang empuk. Potensi bahaya hazard psikologi. Kelelahan akibat beban kerja. Resiko. Membuat pekerja lemah, letih, dan lemah sehingga tidak bersemangat dalam bekerja. Pengendalian resiko eliminasi. Menghilangkan beban-beban kerja yang dapat dihilangkan agar pekerja tidak menanggungnya terlalu berat. Substitusi. Mengganti cara kerja yang tidak efektif dengan yang lebih efektif dan memakan waktu lebih cepat tentu akan mengurangi beban kerja. Modifikasi engineering. Merubah lingkungan kerja menjadi lebih ramah kepada pekerja serta memodifikasi alat-alat yang modern dan canggih. Administrasi. Melakukan pembagian kerja yang seimbang agar pekerja dapat terfokus pada bagiannya masing-masing dan tidak perlu memikirkan beban-beban kerja di luar bagiannya.
Memberikan sosialisasi untuk beristirahat ketika tubuh sudah lelah dan bekerja terlalu lama. APD, memberikan APD dengan lengkap supaya pekerja lebih aman dan nyaman saat bekerja. Rasa nyaman dan aman yang timbul akan menurunkan beban kerja. Sekian dari saya, terima kasih.